Sari. Saat ini bertugas di SMP Negeri 1 Dania. Pembelajaran abad 21 adalah pembelajaran yang menekankan pada keterampilan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikasi. Di era digital ini, siswa tidak hanya dituntut untuk tahu, tapi juga mampu beradaptasi, memecahkan masalah, dan belajar secara mandiri. Dengan bantuan teknologi, guru menjadi fasilitator dan siswa menjadi subjek aktif yang bisa belajar kapan saja, di mana saja. Inilah wajah pendidikan masa kini, dinamis, relevan, dan siap menyongsong masa depan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik anak-anak, seperti biasa, sebelum kita lanjut pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu ya, agar proses pembelajaran kita pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Ilmu yang kalian dapat bisa berkah. Begitu, silakan satu orang pimpin doa. Pembelajaran marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, baik anak-anak, sebelum kita lanjut pembelajaran, saya cek kehadirannya dulu ya. Silakan dengarkan namanya. Nur Hidayah. Hadir, Bu. Pancasila beriman dan bertakwa. Pagi, sore, malam. Kalau malam tidak tersebut. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Oke, jadi materi kita adalah kegiatan ekonomi. Tapi sebelum itu kita harus tahu apa sih tujuan kita mempelajari materi ini. Bisa dilihat di sini ya. Melalui pembelajaran problem based learning atau PBL dengan metode diskusi beserta titik. Oke, bisa dilihat gambar di depan? Ya, gambar pertama itu orang yang sedang bekerja di pabrik. Nah, kira-kira kalau ada orang yang bekerja di pabrik itu sedang melakukan kegiatan apa? Produksi. Kemudian gambar ketiga, orang yang sedang makan. Pernah tidak kamu melakukan kegiatan dari ketiga gambar ini? Pertama gambar apa? Gambar ketiga. Kegiatan konsumsi. Tapi ingat ya, Selamat datang di channel Belajar PL Seru. Sekarang kita akan membahas materi tentang kegiatan ekonomi. nah bagaimana? Sudah dilihat video pembelajaran tadi? Ya. Sudah ada gambaran mengenai materi kita hari ini? Oke, selanjutnya Ibu akan bagikan LKPD ya. Ya. Jadi Ibu bagi 3 kelompok ya. Kelompok 1 produksi, kelompok 2 kelompok distribusi, dan kelompok 3 kelompok konsumsi. Jadi masing-masing kelompok punya LKPD masing-masing sesuai dengan nama kelompoknya. Nah, kelompok produksi dapat LKPD mengenai produksi. Kemudian kelompok distribusi dapat juga LKPD mengenai distribusi. Dan juga kelompok 3 dapat LKPD mengenai
baik anak-anak semua, ya. Untuk mencari referensi, saya sudah siapkan booklet. Apa itu booklet? Ya, booklet ini saya namakan booklet cerdas berbagi, ya. Di dalamnya sudah ada kumpulan barcode media pembelajaran, baik dalam bentuk video, e-book, dan lain sebagainya. Jadi kamu tinggal akses menggunakan handphone kamu, ya. Tinggal scan barcode-nya, kemudian kamu sudah bisa akses materi yang akan kita pelajari hari ini. Bisa dimengerti? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menyaksikan hasil kami tentang produksi. Kegiatan ekonomi. Kegiatan produksi merupakan kegiatan ekonomi untuk menghasilkan dan mendapatkan nilai jual atau manfaat dan jasa yang akan dilakukan ini. Kegiatan ekonomi. Kegiatan produksi Yang lain silakan perhatikan ya, cuma tidak teman-teman. Lanjut. Distribusi yang dilakukan antara produsen dan konsumen secara langsung. Misalnya perkara-perkara. Oke, jadi itulah presentasi dari kelompok 3 mengenai kegiatan konsumsi. Ya. Kita kelompok setelah kita mempelajari mengenai kegiatan ekonomi, kira-kira apa kesimpulan dari materi yang telah kita pelajari? Siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Silakan Nadia. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fira. Saya dari kelompok 2 ingin menyampaikan jawaban saya, yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, melakukan kegiatan ekonomi yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Ya betul ya. Jadi sejak zaman dulu manusia itu merupakan makhluk ekonomi. Artinya banyak kebutuhan yang harus dipenuhi. Bagaimana caranya untuk memenuhi kebutuhan itu? Dengan melakukan aktivitas yang kemudian disebut dengan kegiatan ekonomi. Ya, tadi kita sudah pelajari dengan ekonomi punya berbagai roda, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Ya, untuk mengetahui apakah kalian sudah mencapai tujuan pembelajaran pada materi ini, Ibu ingin melakukan evaluasi ya. Jadi evaluasi itu dalam bentuk soal pilihan ganda di Google Formulir ya. Silakan kamu ambil HP-mu dan scan barcode. Proses pembelajaran kali ini sangat menyenangkan dan menarik karena kami menyediakan booklet cerdas berbagi yang dalamnya banyak media pembelajaran dalam bentuk barcode dan mudah mengaksesnya dalam hanya scan saja. Booklet cerdas berbagi ini sangat menarik. Sebagai pelengkap catatan saya sehingga